Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Ali Wahab Nugraha dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Sejarah Peradaban Islam. Stasiun Tanjung Priok adalah salah satu tempat yang paling penting dalam sejarah perkeretaapian saat itu. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan pelabuhan Tanjung Priok pada akhir abad ke-19, ketika pemerintah kolonial Belanda membutuhkan jalur yang cepat dan efisien untuk menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota Batavia. Dari sinilah gagasan pembangunan stasiun muncul. Pembangunan stasiun generasi pertama dibuka pada tanggal 2 November 1885 dan berada di atas dermaga pelabuhan Tanjung Priok, yang menandakan betapa eratnya hubungan stasiun ini dengan aktivitas maritim di Batavia. Pada masa itu, stasiun Tanjung Priok berfungsi sebagai penghubung utama antara perjalanan laut dan darat, terutama untuk mobilitas penumpang, pegawai, dan barang-barang dari luar. Memasuki awal abad ke-20, volume perdagangan dan jumlah penumpang di pelabuhan Tanjung Priok meningkat sangat cepat. Kondisi itu membuat bangunan stasiun lama tidak lagi memadai. Karena itulah muncul sebuah rencana pembangunan stasiun baru pada tahun 1907 dan proyek tersebut akhirnya terrealisasi pada tahun 1914. Stasiun baru ini dirancang oleh kepala arsitek Stadsporwagen Batavia bernama Insinyur C.W. Koch dengan konsep arsitektur kota industri. Bangunan konstruksinya memakai beton bertulang dan didukung oleh 6 jalur kereta, sehingga kapasitas layanan menjadi jauh lebih besar daripada stasiun sebelumnya. Pembangunan generasi kedua stasiun Tanjung Priok diresmikan pada tanggal 6 April 1925. Momen ini bersamaan dengan 50 tahun Stadsporwagen. Momen ini sangat penting karena pada saat itu kota Batavia mulai memasuki era perkeretaapian listrik, mulai dari stasiun Jatinegara sampai menuju stasiun Tanjung Priok menjadi rute listrik pertama yang diperkenalkan, lalu berkembang ke arah stasiun Manggarai, stasiun Kemayoran, stasiun Jakarta Kota, dan sampai stasiun Bogor. Kehadiran kereta listrik itu membuat mobilitas warga kota Batavia semakin cepat dan terhubung dalam jaringan perkotaan yang lebih luas. Lokomotif listrik pertama yang digunakan berasal dari pabrikan benua Eropa, antara lain AEG, Algemeen Elektrikat Gesellschaft Berlin, dan Braun Boveri dari Baden, Jerman, serta Wechsfurt. Pada peresmian kereta listrik pertama digunakan rangkaian kereta bermotor yang terdiri dari beberapa kereta penumpang. Peresmian ini menarik perhatian besar masyarakat sekitar. Dalam laporan masa itu disebutkan bahwa kereta penuh dan masyarakat sangat antusias sampai memenuhi stasiun. Setelah itu dibentuk unit khusus bernama ISS, Elektris Stadsporwagen, yang menangani operasional kereta listrik di Batavia dan sekitarnya. Setahun kemudian, lokomotif listrik yang baru datang dari pabrik kereta api di Utrecht, Belanda secara resmi dioperasikan pada tanggal 1 Februari 1926. Untuk pertama kalinya, lokomotif Wechsfurt dengan tipe 1B+B beroperasi di lintas rel listrik Batavia sampai Tanjung Priok. Pada akhirnya, kota Batavia memiliki jaringan kereta listrik yang mengelilingi kota. Setelah masa kejayaannya, stasiun Tanjung Priok sempat mengalami penurunan fungsi. Menurut sumber buku sejarah lokal, stasiun ini berhenti beroperasi pada tahun 1999. Setelah tidak digunakan sekitar 9 tahun, bangunan ini direnovasi kembali pada tahun 2008-2009 dan diresmikan kembali pada tahun 2009. Pada periode ini, statusnya sebagai bangunan cagar budaya yang menegaskan bahwa stasiun ini dipandang bukan sekedar sarana transportasi, melainkan warisan arsitektur dan sejarah kota. Dalam masa perkembangannya, stasiun Tanjung Priok menjadi bangunan cagar budaya. Saat itu aktif masih melayani jam operasional seperti biasa. Pada tahun 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI)
melakukan revitalisasi besar terhadap stasiun Tanjung Priuk, dikarenakan untuk mengembalikan bentuk arsitektur asli dan memperbaiki fungsi operasional yang lebih optimal. Perkembangan hingga saat ini sangat penting karena telah menunjukkan perubahan peran stasiun Tanjung Priuk dari masa kolonial untuk penghubung laut sampai darat, untuk masa kini menjadi mobilitas transportasi perkotaan modern yang mendukung perjalanan komuter lain, wisata sejarah, dan konektivitas antar moda transportasi. Baiklah, demikian pemaparan pembahasan mengenai sejarah stasiun Tanjung Priuk. Apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, Ali Wahab Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.